ikut lu nebeng ya? Udah gampang. Astagfirullahaladzim. Maaf. Gak apa-apa. Aku nggak sengaja tadi. Aku jalannya meleng. Makasih ya. Iya. Dia tuh, Pak. Gue ketinggalan nih, Pak. Pak, bukunya ketinggalan. Maaf ya. Makasih ya. Rahmatmu menerangi jalan Cie, yang gak bisa tabrakan. Senyum-senyum mulu nih, bye-bye lo gila. Gue tuh tadi grogi tuh nggak tabrakan. Lo nggak perhatiin gue tuh suka sama dia dari zaman semester 1. Dia tuh ya anaknya cantik, baik, pinter lagi. Aduh gimana dong, Man? Dan yang paling penting tuh, Re, dia tuh belum punya pacar. So tau lo. Cih, kok so tau sih? Gue tuh nanya langsung sama orang yang demi lo, Re, gue bela-belain. Maksud lo demi gue tuh apa? Maksud gue, biar lo berani ngedeketin dia. Selama ini lo kan maju mundur terus. Lagian kenapa lo nggak langsung tembak aja sih? Gue nggak berani Kalau gue ditolak gimana? Ditolak? Muka kayak lo mana mungkin ditolak? Lo itu tuh ya ganteng, tajir. Otak lo juga nggak bego-bego amat. Hiperbol lo. Nggak jadi ikut pulang sama gue nih. Ya, lo jangan gitu dong. Gue kan mau ngirit ongkos. Lagian kapan lagi naik mobil bagus kalau nggak nebeng sama lo? Makanya jangan hiperbol gitu. Ayo pulang ah. Duh, jauh amat sih lo parkir mobilnya. Di sana kan masih banyak parkiran yang kosong, Re. Ngapain sih di sini? Udah jauh nyempil lagi. Gue tuh sebenarnya nggak enak sama orang-orang, sama dosen, apalagi sama anak-anak. Makanya gue parkirnya kejauhan bawa mobil kayak gini sih. Ya ilah, Re. Di mana-mana tuh ya, orang bawa mobil jelek malah diumpetin. Ini lu bawa mobil bagus kok diumpetin. Tapi hebat, gue salut sama lo. Di mana-mana tuh kalau orang kaya pasti mamer. Lu rendah diri, men. Hebat. Gini aja, lo masih mau ikut gue nggak? Mau. Ya udah cepetan, ayo. Luna, lihat deh. Mama punya berlian bagus. Keren kan? Belum ada yang punya loh. Mama, dari kemarin ngomonginnya berlian melulu. Mama kan udah punya banyak. Ya, namanya juga koleksi. Kamu gimana sih? Mah, gimana nih? Bentar lagi Luna Sweet 17. Kamu mau dirayakan di hotel mana? Tinggal bilang papa aja. Luna nggak mau dirayain di hotel. Luna mau minta mentahnya aja, Mah. Aku pengen jalan-jalan ke Eropa. Ya, kalau mama sih nggak jadi masalah. Tapi kan papamu lagi sibuk. Papa lagi banyak tender, sayang. Gimana kalau mama saja yang nemenin kamu? Oke? Ya udah, berdua Mama aja. Biar kita bisa puas-puas belanja di Eropa. Nah, kalau kamu mau ngerayain ulang tahun tuh mendingan di panti asuhan. Kan masih banyak orang yang membutuhkan. Kamu tuh mesti bersyukur bisa hidup berlebihan seperti sekarang. Ih, basi banget tau nggak? Kamu tuh jangan terlalu idealis. Biarkan saja, kan Sweet 17 itu cuma sekali dalam seumur hidupnya. Kita turutin aja apa kemauan dia. Aduh, Mah. Tumben papa hari ini pulang cepat. Apa, Pak? Ma, Papa mau ada tamu istimewa malam ini. Siapa, Pak? Pak Hafiz, relasi bisnis Papa. Papa ingin mengajak mereka sekeluarga makan di rumah kita. Kalau tidak salah, Pak Hafiz yang pengusaha properti itu ya, Pak? Iya. Ma, putri tunggalnya itu seusia dengan Rehan. Papa ingin memperkenalkan mereka. Dia baru pulang dari Melbourne. Oke, Mama setuju aja. Mama akan mempersiapkan menu spesial buat relasi Papa. Gimana? Oke. dirimu ada dalam setiap langkah manusia. Janganlah pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud.
makannya. Jadi, Nak Farah ini kuliah di Business Management. Iya. Iya, Om. Ya, supaya bisa nerusin bisnis saya. Siapa lagi kalau bukan dia? Iya. Saya juga sebenarnya dulu inginnya dia ini sekolah Business Management di Amerika. Tapi anaknya nggak mau. Malah sekolah kedokteran di Jakarta. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya, saya pikir-pikir sudahlah. Nanti adik-adiknya saja yang meneruskan usaha saya. Putra laki bapak ada 2 kan? Yang satunya mana? Ada tamu ya? Iya. Itu Pak Hafiz, tamunya Bapak. Lo jangan bilang-bilang kalau gue udah pulang. Iya, iya Den. Gue pengen ke kamar nih, ngantuk. Awas! Iya. Berarti sebentar lagi kan kamu lulus. Terus jadi dokter. Mau ditempatin di mana? Ya, di mana aja ya. Selama keahlian medisku dibutuhin, Terus kamu mau? ya kenapa enggak? Namanya juga pengabdian. Aku sih gak kebayang ya. Kita biasa tinggal di kota besar. Terus tiba-tiba pindah ke kota terpencil. Sepi. Gak ada mall. Gak ada hiburan. Aku gak kebayang. Rizky, ngapain kamu? Dari rumah teman. Pasti minum-minum lagi ya? Nggak usah so tua. Ngapain sih lo ngurus-ngurusin gue? Kayak udah gak ada kerjaan lain aja lo. Maaf ya, atas kejadian tadi. Gak apa-apa. Safa, makasih kopinya ya. Kamu kuliah jam berapa? Jam 9, Pak. Bapak nanti mau dimasakin apa? Udah, yang gampang-gampang aja. Kamu kan lagi repot, ya kan? Iya, tapi biarpun pelanggan Bapak banyak, Bapak jangan sampai lupa makan ya. Iya, tentu. Safa pergi ke tukang sayur dulu ya, Pak. Hati-hati ya. Iya, Pak. Ya Allah, lindungilah anakku Safa. Dia adalah satu-satunya harapanku. Rasanya aku rela menggadaikan nyawaku demi dia. Kamu pulang jam berapa tadi malam? Jam 12-an lah. Wah, sayangnya kamu nggak lihat Sarah, pacarnya Raihan. Gimana? Kamu suka kan? Iya, Kak. Kak Farah tuh cantik banget ya. Udah gitu modis lagi. Kayaknya asik tuh kalau dia jadi kakak ipar. Maaf ya, Pak. Aku belum bisa jawab sekarang. Aku mau konsen untuk selesaiin kuliah dulu. Aku mesti ke kampus dulu nih. Takut telat, soalnya sebentar lagi ada kuliah. Assalamualaikum. Pak, aku pinjam mobil yang satu ya. Ray, Papa kan sudah belikan kamu mobil. Kenapa nggak pakai mobil kamu sendiri? Hah? Aku nggak enak, Pak, sama... Sama siapa? Nggak enak sama ini, dosen-dosen kamu. Nggak enak sama teman-teman kuliah kamu. Iya. Ngapain sih kamu mikirin kayak begitu? Pak, bawa mobil mewah ke kampus tuh rasanya berlebihan banget. Ray, anak lain minta fasilitas. Kamu malah nolak lagi. Hah? Dengar kata Papa. Dengar ini. Orang itu diperhatikan atau dihargai karena penampilannya. Udahlah, gak usah lah munafik. Udah. Assalamualaikum. Pak, Pak. Mau kemana, Pak? Oh, nyebrang. Enggak. Yaudah, saya bantuin Bapak ya. Jadi ya, Pak. Ini siapa? Ya Allah, baik banget orang ya.
Syafa? 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 Mau bareng nggak kampus? Udah, nggak apa-apa. Udah telat nih. Yuk, bareng yuk. Siapa? Pulang bareng aku yuk. Aduh, nggak usah deh, ntar ngerepotin lagi. Enggak kok, nggak ngerepotin. Kan kita searah. Loh, Farah, ngapain kamu di sini? Tadi kebetulan lewat, aku mampirin aja. Kamu mau aku ajakin lunch bareng mau? Makan siang. Aduh, aku Kali ini aja deh, yuk. enggak. Maaf ya, aku udah kuliah tambahan. Bolos aja deh, sekali aja, yuk. Rey, balik yuk. Kita ada kuliah tambahan. Kuliah tambahan ngarang lo, apaan sih? Yang tadi diumumin kuliah tambahan. Udah cepet ikut. Maaf ya, aku nggak bisa ada kuliah tambahan. Cepet ikut yuk, kita telat. Sumpah bener deh, aku ada kuliah tambahan. Ini rumahku. Ya, beginilah keadaannya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Iya, iya. Pak, kenalin teman kampus Safa. Oh iya. Rehan. Silakan masuk. Ayo, mari. Waduh, tumbanya berantakan nih. Tapi maaf ya, Bapak ada pelanggan, saya tinggal dulu. Oh iya. Kamu mau minum apa? Apa aja deh. Bentar ya. Iya. Aku baru tahu kalau ternyata Syafa itu anak seorang tukang cukur. Tapi dia hebat. Dia sama sekali nggak minder atau menutup-nutupinya depanku. Bagaimana dengan rencana proyek kita? Kalau soal proyek kerjasama itu, Mas, sudah saya pelajari. Peluangnya lumayan, 90% kita dapat. Ya, bagus Pak. Saya mengharapkan segera untuk bisa jalan. Lagi pula kan kita ini sebentar lagi berbesan. Terus kapan kita menikahkan anak-anak kita? Saya punya keinginan di saat saya pensiun, estafet sudah saya serahkan ke anak saya. Ya, saya setuju. Tapi saya mohon waktu sedikit saja. Karena anak saya Rehan itu kan masih perlu menyelesaikan sekolahnya dulu, Pak. Tapi setelah itu, kami akan segera melamar putri Bapak. Itulah maksud saya, kita nikahkan dulu lah. Ya, di samping itu biar nggak kasihkan kerja begitu. Ya kan? Aduh, Mama capek banget, sayang. Mama, aku tuh masih belum puas tau nggak? Aku tuh masih pengen sepatu yang tadi aku lihat. Tapi Mama malah buru-buru pulang. Kamu maunya Mama pingsan di mall. Hai, Mam. Kenalin nih pacarku, Naura. Sore, Tante. Naura, anaknya pengusaha biro iklan itu. Iya, Tante. Mari, silakan duduk. Duduk. Mama, dari dulu nggak berubah. Setiap ketemu orang yang diingat cuma statusnya. Rahmatmu menerangi jalan hidupku.
Sebenarnya aku mau ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa sih? Aku pengen jujur sama kamu kalau sebenarnya aku tuh Kamu udah siap? Kita udah tinggal nentuin tanggal kan? Udah gampang. Nanti gedungnya biar kita yang cari. Terus papaku yang bayarin, ya? sebenarnya aku tuh udah punya pacar dan itu teman kuliahku. Tapi aku nggak enak masalah perjodohan ini soalnya papaku benar-benar maksa dan Farah, aduh, jangan nangis dong. Aduh, Farah jangan. Aduh, kamu bohongin aku. Malu sama orang, Farah. Jangan nangis di sini dong. Aku minta maaf deh. Aku nggak bohongin kamu, aku mau jujur. Makanya aku pengen cerita sama kamu, aku pengen terus terang. Ya, katanya kamu kuliah di Melbourne. Melbourne. Udah bohongin gua masih Melbourne aja. Aduh, jangan nangis terus dong. Hei. Kamu yakin mau ngajakin aku ke rumah orang tua kamu? Aku yakin. Itu kan tandanya kalau aku mau menjalin hubungan serius sama kamu. Dan aku percaya kalau kedua orang tuaku itu pasti bisa menerima kamu. Terus cewek yang kemarin nyusul kamu itu siapa? Dia itu anaknya partnernya papaku. Dan emang sih awalnya kita tuh dijodohin. Tapi akunya nggak mau. Dan emang kalau cinta kan nggak bisa dipaksa. Fah, kamu siap kan kalau kamu aku ajak ke rumah? Ternyata kalian satu fakultas ya? Iya. Kok kamu baru bilang sekarang sih punya pacar secantik ini? Dia nggak cuma cantik loh, Mah. Waktu itu pas kita kuliah bareng, dia lulusnya cum laude. Hebat, Rey. Ternyata kamu memang pintar memilih. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Tebet, Om. Cuma berdua dengan ayah saya. Ibu saya sudah meninggal sejak umur saya 10 tahun. Ayah kamu bisnisnya bergerak di bidang apa? Ayah saya tukang cukur, Om. Tukang cukur. Ternyata kamu suka bercanda. Oke. Kamu ini suka bikin kaget tante aja. Ayo dong, kalau ngomong itu jangan suka merendah seperti ini. Nggak baik. Sebenarnya ayah kamu itu bisnisnya apa sih? Saya tidak bercanda, Tante. Om, ayah saya memang tukang cukur. Ayah punya usaha pangkas rambut kecil-kecilan di rumah. Tetangga saya biasanya jadi pelanggannya. Sudah puluhan tahun, ayah menekuni pekerjaan itu untuk membiayai dan menyekolahkan saya. Jadi Rehan menolak kamu dengan alasan sudah punya pacar? Iya, Pi. Aku lihat sendiri calonnya. Waktu itu aku ke kampusnya. Tenang, Farah. Mami dan Papi tidak akan tinggal diam. Ini sudah menyangkut harga diri Mami dan Papi. Dengar, calon kamu itu hanya anak seorang tukang cukur. Meskipun ayahnya seorang tukang cukur, tapi beliau adalah seorang lelaki sejati. Karena beliau telah menunaikan kewajibannya, membesarkan bahkan mendidik Syafa sampai dia menjadi seorang dokter. Apanya yang salah, Pak? Apanya yang salah? Kamu yang salah. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga. Tahu itu? Emang Papa pikir Syafa wanita apa? Tunasusila. Pak, Syafa itu adalah seorang anak yang cerdas, baik hati, dan memiliki akhlak yang mulia. Ya,
Rehan, dengar Papa, dengar. Coba kamu bayangkan, Papa harus taruh di mana muka Papa kalau ketemu dengan Pak Hafiz. Tapi ya cukup. Mestinya kamu tahu wanita mana yang cocok menjadi pendamping kamu. Sarah lebih pantas buat kamu. Dia anak orang kaya, modern, bukan seperti wanita kolot itu. Papa sama Mama selalu mengukur orang secara materialistis, tapi tidak pernah melihat orang secara moral. Diam kamu. Kamu jangan so idealis. Derajat kita sudah terpandang. Dan ingat, jangan kotori dengan anak tukang cukur itu. Jelas kamu, jelas. Jadi mereka telah menghina kita. Tapi Rehan beda, Pak. Saya mencintai Rehan. Dan saya ingin menikah dengan dia, Pak. Tidak. Bapak tidak setuju. Keluarganya telah menghina keluarga kita. Dan Bapak tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Ingat, ini soal harga diri. Walaupun Bapak cuma tukang cukur, dan Rehan itu anak pengusaha yang kaya, tapi tidak sepantasnya dia menghina kita. Apa selama ini Bapak pernah minta uang sama mereka? Apa Bapak menyekolahkan kamu dengan mengemis sama mereka? Tidak kan? Lalu kenapa kamu sedih? Hah? Kecewa? Kamu juga tidak akan bangga menjadi bagian dari anggota mereka. Kalau kamu nekat menikah dengan dia, Bapak tidak akan pernah menganggapmu sebagai anak. Ngerti kamu? Rahmatmu menerangi jalan hidupku. Bikin malu. Saya akan bertanggung jawab, Pak. Meskipun kuliah saya belum selesai, saya akan tetap menikahi dia, Pak. Nora, berapa lama kandungan kamu sekarang? 4 bulan, Om. Jadi sama sekali orang tua kamu belum tahu kalau kamu itu hamil? Belum, Tante. Oke, Rizky. Papa suka karena kamu gentle. Kamu bertanggung jawab. Papa akan nikahkan kalian. Dan Papa akan siapkan pesta untuk kalian berdua. Tentunya di hotel berbintang 5 dan atas pilihan Papa. Mengerti? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Papa nggak salah. Papa tuh nggak adil. Saya ini telah pacaran baik-baik, mau melakukan hubungan yang serius, nggak dapat restu dari Papa sama Mama. Sedangkan Rizky, jelas-jelas dia telah melakukan hubungan zina. Sampai pacarnya hamil. Malah direstui, dapat fasilitas yang lebih lagi. Kamu mau tahu kenapa? Kamu telah memilih pasangan hidup dengan strata yang salah. Itu bisa menurunkan martabat keluarga, tahu. Tapi lihat, pacar adik kamu itu, Nora. Dia anak pengusaha yang terpandang. Itu bisa menaikkan martabat keluarga besar Firmansyah. Astagfirullahaladzim. Papa tuh benar-benar keterlaluan. Hei, Rehan. Kalau kamu terus nekat berhubungan dengan anak tukang cukur itu, ya, kamu boleh buat. Kamu boleh pergi dari rumah ini dan tinggalkan semua fasilitas yang Papa berikan kepada kamu selama ini. Jelas kamu? Pergi! Sabar dong, Pak. Ma, tidak. Itu pelajaran penting buat Rehan. Dia harus tahu, cinta itu tidak segalanya. Dan Papa ingin tahu apa dia bisa hidup tanpa harta. Tapi kasihan dia kan, Pak? Sudahlah.
Mau ngomong apa lagi kamu? Aku mau jujur. Aku benar-benar ingin menikahi kamu. Tapi orang tua kita nggak setuju, Re. Mereka nggak tahu apa keinginan kita. Cinta kita tulus. Dan kalau emang kamu setuju, aku pengen banget kamu ikut aku besok. Kamu mau nggak? Saya terima nikahnya Syafa binti Alwi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Ya gitu deh, Man. Akhirnya aku diusir dari rumah. Karena gue cuma bawa baju seadanya. Duit cuma 1 juta. Kalian berdua tuh aneh deh. Habis nikah kok malah makin susah sih? Nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang gue udah sah jadi suami istri. Oke kalau gitu. Gue pasti bantuin kalian berdua cari rumah kontrakan di deket-deket sini. Tapi ya lo tahu kan, gue bukan orang kaya. Ya lo tau lah maksud gue. Sisa duit gue tinggal segini. Tadi habis gue pakai buat biaya gue nikah. Tolong ya, cariin gue kontrakan. Nanti sisanya gue bayar kalau gue udah dapet kerjaan ya. Sip, gampang. Uang segini cukup kok buat DP rumah kontrakan. Makasih ya, Man. Yang kawin capek, gue repot. Rumah baru kita. Kita ambil yang itu tuh. Masih banyak barangnya. Tuh, pada pakai gue lagi. Biar kurus. Jadi nggak berdaya, ya kan? Iya. Rahmatmu menerangi jalan hidupku. Dalam kehidupan manusia terkadang dicoba. Selalu kau dapat memohon padanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan. Ya Allah, semoga Engkau bisa memberikan maaf bagi kami karena kami telah menentang orang tua kami. Dan semoga Engkau membuka pintu hati mereka agar mereka bisa melihat betapa besar cinta kita. Amin ya Rabbal Alamin. Aku mau minta maaf sama kamu. Karena sampai sekarang aku belum bisa memberikan kehidupan yang layak buat kamu dan membuat kamu bahagia. Saya tuh justru kasihan sama Mas. Ini pasti berat buat orang yang selalu terbiasa dimanja sama fasilitas. Apapun itu, asal masih berdua sama kamu, aku bisa jalanin. Anak saya sakit. Dari tadi muntah-muntah terus. Saya bingung. Mau dibawa kemana malam-malam begini? Tolong, Bu. Sabar ya, Bu. Iya. Ini obatnya, Bu. Tolong diminum sekarang. Kalau yang ini antibiotiknya. Segera dihabiskan ya, Bu. Dan yang ini diminum 2 kali sehari. Terima kasih, Bu Dokter. Saya telah merepotkan Ibu. Berapa, Bu? Tidak usah, Bu. Ibu pakai saja untuk keperluan yang lain. Terima kasih, Bu ya. Bu, jangan lupa jaga kebersihan. Dan juga berdoa kepada Allah. Semoga saja anak Ibu cepat sembuh ya. Amin. Sekali lagi terima kasih ya, Bu ya.
perusahaan ini diambang kehancuran. Mama tahu Iksan kan? Dia kan sahabat baik Papa. Tapi dia tega menipu Papa. Dia membawa lari modal yang Papa setor. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Mama juga nggak bisa bantu Papa. Papa juga nggak tahu. Papa nggak tahu. Mana utang perusahaan semakin melilit lagi. Papa pusing. Pusing, Ma. Ma. Papa! Papa! Papa bangun, Pak! Luna! Luna, sini, nak! Tolong Papa! Papa! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fa, aku dapat beasiswa, Fa. Dari rumah sakit. Untuk spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kita mesti banyak berkorban. Kenapa, Mas? Enggak, soalnya walaupun semua biaya gratis, kita masih butuh uang untuk beli buku, biaya tesis, terus buat lainnya. Gimana ya, Fah? Mas, untuk kemajuan kita berdua, aku rela kok. Apalagi, Mas kan masih selalu berprestasi. Lulusan cum laude lagi. Kamu kan juga cum laude. Aku lapar nih. Aku makan dulu ya. Yuk. Mas, maaf ya. Aku nggak bisa masakin apa-apa buat Mas. Itu aja sisa semalam. Aku udah makan separuh. Separuhnya lagi aku sisain buat Mas. Alhamdulillah kok nih. Ya sebenarnya aku yang mesti minta maaf. Gara-gara aku uangnya jadi kepake buat praktek. Ya udah. Kamu pasti masih lapar deh. Iya kan? Masih lapar kan? Ya udah, makan bareng aja dulu yuk. Bareng. Enggak ah, Mas aja deh yang makan. Makan aja bareng yuk, yuk. Ayo. Bareng. Sayang, ini rumah kita sekarang. Ya Allah, alhamdulillah. Syafa, aku ada satu hadiah lagi buat kamu. Aku baru aja diangkat jadi kepala rumah sakit. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya Mas. Terima kasih. Kak Rizky mana ya, Ma? Kalau kita lagi susah begini, mana mungkin mereka mau datang ke sini? Sudahlah, nggak usah dipikirkan anak itu. Istrinya juga sama aja. Terus, kita punya uang dari mana untuk membayar rumah sakit ini? Bu Firman, Ada apa, Suster? ini biaya tagihan rumah sakit yang harus Ibu bayar sekarang. Papa, 30 juta, Suster. Apa nggak salah ini? Iya Bu, itu memang sudah jadi standarisasi rumah sakit ini Bu.
uangnya ini, nak. Maaf Bu, tapi peraturannya kalau tidak segera Ibu bayar, mungkin Bapak akan disuruh pulang dari rumah sakit ini, Bu. Tapi suster, bapak saya masih sakit. Sekali lagi maaf Mbak, itu di luar wewenang saya. Tapi Bu, saya sarankan mungkin Ibu bisa bicara dengan kepala rumah sakit ini, Bu. Kebetulan beliau dokter yang sangat baik, Bu. Mungkin Ibu bisa minta dikurangin, Bu. Ini dokternya, Ibu. Kak Raihan? Mama. Raihan? Astagfirullah. Papa. Rehan yang mesti minta maaf, Pak. Rehan nyesel. Rehan sayang banget sama keluarga ini, Pak. Selamat pagi, Mas. Ma, Pak. Ya, sayang. Sekarang Rehan sama Syafa jadi dokter di rumah sakit ini. Iya, Pak. Mama sama Papa pokoknya sekarang tenang ya. Rehan akan ngurusin semuanya pokoknya. Mulai dari sekarang. Ya. Rahmatmu menerangi jalan hidupku. Jadi dirapin aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Safa. Maafin Safa, Pak. Safa udah ninggalin Bapak. Bukan salah kamu, nak. Bapak minta maaf telah mengusir kamu. Safa, Bapak kagum sekali sama kamu. Semua ini atas doa Bapak. Bapaklah yang membuat saya bisa jadi seperti ini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulangnya telat, Mas? Banyak pasien ya? Enggak, sebenarnya tadi aku mampir dulu ke travel agent. Iya, Pak. Saya mau ngajak Bapak untuk pergi haji bersama-sama. Saya sudah urus semuanya. Kamu benar-benar, Rehan? Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah kabulkan keinginan saya untuk menaik haji. Allah. Terima kasih, ya Allah, atas kemurahan-Mu. Dirimu ada dalam setiap langkah manusia. Janganlah pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Dalam kehidupan
manusia.